Baik, perkenalkan nama saya Victor Gia dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan makalah atau tugas saya yang berjudul Input Output. Input output memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama input device. Input device adalah semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Contoh perangkat input yaitu keyboard. Fungsi keyboard adalah salah satu cara utama untuk berkomunikasi dengan komputer. Ada banyak jenis papan ketik, tetapi sebagian besar sangat mirip, memungkinkan Anda menyelesaikan tugas dasar yang sama. Contoh kedua yaitu fungsi mouse. Fungsinya adalah ketika menjalankan perangkat komputasi, perangkat itu tidak pernah hilang karena merupakan bagian penting untuk mendukung semua komputasi. Ya, perangkat ini adalah mouse. Mouse sangat berguna ketika kita mengoperasikan komputer karena fungsi utama mouse adalah petunjuk. Contoh lain yaitu perangkat input ini adalah scanner yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Contoh lain atau perangkat lain joystick. Joystick ini jarang ditemukan, tetapi sering digunakan oleh pemain atau yang sering memainkan game, yang berfungsi untuk pelengkap, memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol, atau mengontrol suatu permainan. Bagian yang kedua yaitu output device. Output device atau biasa disebut perangkat keluaran adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contoh perangkat output device yaitu salah satunya monitor. Fungsi monitor komputer adalah sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Ketika kartu video atau kartu grafis mengubah informasi biner dari 1 sekon dan 0 sekon menjadi gambar-gambaran yang ditampilkan ke monitor yang terhubung langsung. Salah satunya contohnya yaitu printer. Fungsi printer paling utama ialah mencetak suatu hasil yang kita input atau dari perangkat tersebut. Paling banyak digunakan dan ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Hal yang paling sering dijumpai untuk mencetak dokumen berupa surat, artikel, dan berbagai macam jenis dokumen lainnya. Contoh perangkat lainnya yaitu proyektor. Fungsi proyektor mengacu pada pengertian proyektor. Fungsi proyektor adalah untuk menampilkan objek data, teks, gambar, video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar dinding. Proyektor dapat menampilkan objek yang ukuran lebih besar dan mudah serta fleksibilitasnya tinggi. Perangkat lainnya adalah yang jarang digunakan yaitu speaker. Adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3, player, DVD player, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga yaitu proses device. Proses device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengelola data mulai dari membaca data dari peralatan input, memproses sampai dan mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Peralatan processing ini terbagi atas beberapa bagian, tetapi ini yang saya cantumkan cuman perangkat-perangkat penting aja. Perangkat lainnya seperti kipas fan, baterai CMOS, dan lain sebagainya. Contoh perangkatnya yaitu prosesor yang berfungsi sebagai pengolahan data serta membaca instruksi dari memori tentang apa yang harus dilakukan dan mengeksekusinya. 2.
Lalu, arithmetic logika unit berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. 3. CU, control unit, berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan. 4. Motherboard, berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya, serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Kelima yaitu RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perintah. Bagiannya yaitu peripheral, yang berfungsi adalah komponen tambahan yang berfungsi mendukung kerja komputer sehingga fungsi kerja komputer menjadi maksimal. Peripheral terbagi menjadi dua macam berdasarkan fungsi peripheral tersebut, yaitu peripheral utama dan pendukung. Utama yaitu perangkat keras atau hardware yang harus digunakan untuk mengoperasikan komputer sehingga peripheral ini dapat dipisahkan menjadi komputer utama. Contohnya mouse, keyboard, dan monitor. Peripheral pendukung yaitu perangkat keras atau hardware yang digunakan yang tidak harus ada pada saat mengoperasikan komputer. Sehingga peripheral ini merupakan perangkat tambahan yang memaksimalkan komputer seperti printer, scanner, modem, dan lain sebagainya. Bagian seterusnya yaitu metode pengaksesan input-output. Terbagi menjadi dua yaitu memory mapped input-output dan isolated input-output. Memory mapped input-output adalah suatu yang terdapat di ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input. CPU memperlakukan register status dan register data modul sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat input-output. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memori mapped ini adalah efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang memori alamat. Yang kedua adalah isolat input-output. Dalam teknik isolat input-output dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input-output. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori yang ditambah. Selanjutnya yaitu input-output interupsi. Interupsi input-output memulai dari register yang sesuai dengan device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa ini register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi input-output dijalankan, ada dua kemungkinan yaitu synchronous input-output dan asynchronous input-output. Pada synchronous input-output, kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses input-output selesai dikerjakan. Sedangkan asynchronous yaitu kendali yang dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses dari input-output selesai, sehingga proses input-output dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Pengelolaan interupsi saat perangkat input. Satu, perangkat input-output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Kedua, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan kemudian merespon interupsi. Ketiga, CPU memeriksa interupsi tersebut kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat input-output untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutenya interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melakukan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. 5. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack
pengontrol sistem. Keenam, kemudian CPU akan menyimpan PC atau program kontrol eksekusi sebelum interupsi ke stek pengontrol bersama informasi PSW. Selanjutnya, mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. 7. Selanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Kedelapan, apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stek pengontrol untuk meneruskan operasi tersebut sebelumnya interupsi. Terdapat bermacam teknik yang menggunakan CPU dalam menangani program interupsi, diantaranya yaitu multiple interruptiveness, software fault, disease chain, dan arbitrary bus. Skemanya yaitu melaksanakan instruksi, ada permintaan interupsi, jika ada penghalang interupsi, maka instruksi layanan input output. Jika tidak, maka instruksi selanjutnya. Jadi kesimpulannya yaitu tujuan interupsi yaitu mekanisme penghentian pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada root time interupsi dengan tujuan secara umum, yaitu untuk memanajemen dan mengeksekusi ritme instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output memori. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.